Halo Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan langkah-langkah ataupun tutorial untuk membuat LMS atau Learning Management System sederhana dengan menggunakan fasilitas Google Classroom. Nah, LMS yang di sini saya ingin sampaikan itu adalah sebuah LMS Google Classroom yang dikelola oleh akun sekolah. Dalam artian pihak sekolah bisa memantau kegiatan dari guru maupun siswa dengan langkah-langkah yang sederhana. Jadi, setiap guru yang mengajar nanti tinggal dimasukkan ke dalam kelas yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah selaku pengelola dari akun kelas yang dibuat dalam Google Classroom. Nah, langkah pertama yang dilakukan itu adalah sign in terlebih dahulu ke akun sekolah yang kita miliki. Misalkan di sini saya menggunakan akun MGMP. Nah, langkah pertama kita tinggal masuk dulu. Masuk ke dalam akun Google dengan menggunakan akun Gmail kita. Nah, selanjutnya di sini kita pilih di Google Apps atau aplikasi Google, kita pilih Classroom. Nah, maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat kelas, yang perlu saya jelaskan sedikit sebelumnya itulah kita akan membuat kelas sejumlah kelas yang ada di sekolah kita. Jadi operator sekolah membuat kelas dengan jumlah atau nama-nama kelas sesuai dengan kelas yang ada di sekolah kita. Kalau ada 9 kelas, maka di sini kita akan membuat 9 kelas dengan nama kelas sesuai dengan kelas yang ada. Nah, langkah untuk membuat kelasnya itu adalah dengan cara mengklik tanda plus dan kita buat kelas. Nah, di sini kita setuju terlebih dahulu dan lanjutkan. Di sini kita berikan nama kelas, misalnya kelas 10 MIPA 1. Kemudian kita buat. Nah, setelah itu kita buat lagi kelas yang lainnya, yaitu misalkan di sini saya buat nama kelas yaitu kelas 10 sosial 1. Di sini saya buat kelas lain dengan nama itu adalah kelas 10 bahasa dan budaya 1. Karena dibuat berbasis sekolah, akan sedikit berbeda dengan jika Google Classroom kita gunakan mandiri. Jadi masing-masing guru membuat. Kalau masing-masing guru membuat, maka kita bebas di sini membuat topik sesuai dengan KD yang kita ajarkan. Nah, kalau di dalam LMS sederhana yang dikelola oleh sekolah ini untuk membuat mata pelajaran, maka di sini kita memanfaatkan fasilitas tugas yang ada di tugas kelas. Jadi yang untuk mata pelajaran kita pilih topik. Nah, di topik ini kita buat mata pelajaran yang ada di kelas itu. Misalkan di sini adalah mata pelajaran di bahasa, itu misalnya adalah sastra Indonesia. Kemudian mata pelajaran yang kedua saya gunakan topik berikutnya yaitu matematika. Nah, itu misalnya. Dan seterusnya sampai semua mata pelajaran yang ada di kelas ini mencakup atau sudah tercantum di sini. Nah, misalkan di kelas MIPA, di sini saya tambahkan
topik, atau topik ini saya gunakan sebagai mata pelajaran, yaitu adalah kimia. Kemudian di sini topiknya saya tambahkan itu adalah fisika. Dan lagi satu adalah biologi. Nah, setelah ditambahkan topik yang berupa mata pelajaran ini, maka kelas kita sudah siap. Kita berlakukan juga ini untuk kelas-kelas yang lain, agar semua mata pelajaran yang ada di kelas itu sudah tercantum di dalam topik-topik tersebut. Nah, selanjutnya, langkah berikutnya itu adalah kita menambahkan anggota di kelas kita. Nah, untuk menambahkan anggota, kita bisa mengundang guru maupun siswa dengan menggunakan email. Ya, jadi kita menggunakan email, kita ajak guru itu join ataupun siswa itu join dengan cara mengklik di sini. Nah, tinggal kita misalkan untuk menambahkan guru, maka di sini kita tinggal mengetikkan alamat email dari guru yang akan kita undang. Misalnya di sini saya menggunakan email saya. Nah, di sini akan langsung muncul email dari guru yang akan kita undang. Nah, selanjutnya guru berikutnya misalkan jadi pastikan guru yang kita undang itu mempunyai akun Gmail, ya. Kenapa? Karena akun Gmail ini adalah miliknya Google, dan Google Classroom pun ini adalah miliknya Google. Jadi harus berbasis Google. Dan undang semua guru yang ada atau yang akan mengajar di kelas yang kita buat, yaitu kelas 10 MIPA 1. Nah, untuk menambahkan siswa, kita juga bisa mengundang dengan cara mengetikkan atau mengundang lewat email dari masing-masing siswa, atau untuk mempermudah kita bisa menggunakan kode kelas. Nah, untuk kode kelas dari kelas yang kita ajar, kita bisa lihat di sini. Namanya kodenya adalah 4KOMEGI. Undang siswa atau berikan kode kelas kepada mereka. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana tampilan dari akun yang kita undang. Nanti bagaimana cara guru itu masuk ke akun yang atau ke kelas yang sudah kita buat. Nah, untuk masuk ke kelas yang sudah kita buat, maka kita keluar dulu dari akun ini. Jadi saya sign out dulu. Nah, saya akan masuk lewat akun saya terlebih dahulu. Nah, di sini guru harus login terlebih dahulu ke akun Gmail-nya, karena di sini akan ada undangan dari kelas yang sudah meng-invite kita. Nah, ini ada invitation to co-teach di 10 MIPA 1. Nah, kita tinggal klik join dan save. Nah, maka kita akan masuk ke kelas yang dimana kita diundang di kelas itu. Nah, selanjutnya setelah saya masuk di akun saya dan juga mengklik accept, maka di sini akan saya masuk di kelas yang tadi saya diundang. Nah, yang saya bisa lakukan di sini adalah membuat kegiatan pembelajaran. Nah, untuk membuat kegiatan pembelajaran, saya pilih di sini classwork. Nah, di classwork, ketika saya klik, di sini akan ada beberapa mata pelajaran. Saya akan masuk di mata pelajaran kimia. Nah, tentunya di sini akan masih kosong, karena saya belum menambahkan apa-apa di classwork ini atau di mata pelajaran kimia. Nah, berikutnya tinggal saya klik create, dan di sini akan ada penugasan, assignment, quiz, pertanyaan yang bisa ditanggapi oleh siswa, materi, ataupun repost. Nah, untuk repost ini kita bisa memposting hal-hal yang sudah kita posting di kelas yang lainnya. Nah, misalkan di sini saya memberikan materi. Nah, pihak sekolah ataupun dari manajemen sekolah bisa memberikan
persamaan persepsi dengan titel yang sama untuk semua mata pelajaran. Misalkan itu adalah titelnya yang harus digunakan itu adalah misalkan di sini adalah kegiatan pembelajaran pertama. Nah, selanjutnya di bagian deskripsi di sini kita bisa berikan deskripsi, misalkan anak-anak silahkan pelajari materi berikut tentang struktur atom. Nah, selanjutnya di sini saya bisa meng-add materi yang akan saya berikan. Bisa saya ambil dari Google Drive, bisa dari link, kemudian file yang bisa digunakan untuk mengupload file yang ada di drive komputer saya, atau bisa juga YouTube berupa video. Nah, misalkan saya pilih YouTube berupa video, maka di sini tinggal saya set tentang struktur atom. Nah, kemudian di sini saya set. Nah, misalkan saya pilih, anggap saja yang ini. Kemudian di add. Nah, maka di sini akan ditambahkan sebuah tayangan video YouTube. Tinggal diklik nanti oleh siswa dan dilihat materi yang berupa video. Nah, selanjutnya di sini jika saya ingin menambahkan link, maka di sini tinggal saya klik link, kemudian saya buka tab baru dan saya cari materi yang akan saya berikan. Misalkan di sini adalah kata kuncinya adalah struktur atom. Nah, ini misalkan materi yang akan saya berikan. Ini linknya tinggal saya copy. Kemudian di bagian classroom di sini di link saya paste. Selanjutnya add link. Nah, maka materi yang akan saya berikan ini sudah ada di sini berupa link artikel. Nah, selanjutnya di sini di sini dikirim ke kelas apa. Nah, misalnya di 10 MIPA 1. Di sini dikirim kepada semua siswa dan topiknya. Nah, ini sangat penting, topik jangan sampai tidak terisi. Karena kita harus memilih topik atau mata pelajaran yang kita ampu. Nah, misalkan di sini kimia, saya pilih kimia. Jadi nanti akan masuk ke mata pelajaran kimia. Nah, jika sudah, tinggal kita posting. Nah, sekarang jika kita perhatikan di mata pelajaran kimia, di sini ada sebuah materi, ya. Materinya itulah ini, kegiatan pembelajaran pertama, ya, yang diposting pukul 5.30 AM. Jadi 5.30 pagi, menyesuaikan dengan jam yang ada di laptop kita. Nah, untuk memberikan penilaian, kita bisa memberikan kuis misalkan, ya, ataupun pertanyaan secara langsung. Nah, misalkan di sini kuis. Nama kuisnya adalah penilaian KD 3.1. Instruksinya silahkan Bapak Ibu isi, terserah Bapak Ibu di sana, apakah instruksi tentang pengerjaan tugas ataupun kuisnya, atau apapun yang ingin Bapak Ibu cantumkan di instruksinya. Nah, selanjutnya Google Form itu sudah langsung terkoneksi dengan assignment di sini, penugasan di sini, atau kuis di sini. Atau kalau sudah memiliki, kita tinggal klik add, kita buka Google Drive. Selanjutnya tinggal pilih kuisnya, ya. Tinggal pilih kuis. Misalkan Bapak Ibu di sini sudah punya kuis, tinggal dipilih saja kuisnya. Nah, jadi misalkan di sini, nah ini yang di My Drive, ya, di drive saya. Saya klik kuis yang akan saya bagikan, kemudian saya add. Nah, di sini ada kuis yang saya bagikan. Nah, yang ini bisa kita delete karena saya sudah menambahkan kuis yang akan saya berikan. Nah, selanjutnya di sini diberikan ke kelas apa. Kemudian tentunya di sini semua siswa dan poinnya yaitu 100 poin. Kemudian di sini batas pengerjaannya.
Kita bisa pilih misalkan itu adalah dikerjakan sampai tanggal 21. Kemudian jamnya bisa kita atur. Misalkan di sini sampai jam 11 pagi. Maka di sini kita tulis jam 11 AM. Kemudian topiknya ini harus kita isi, yaitu kimia. Nah, untuk rubrik boleh tidak diisi. Selanjutnya kita tugaskan. Ya. Nah, maka di kelas ini, di kelas MIPA 1, pada mata pelajaran kimia saya sudah memposting 2 kegiatan. Nah, jadi seperti itu langkah-langkah untuk mengelola LMS sederhana berbasis sekolah, dan juga bagaimana kita selaku guru yang mengajar di kelas tersebut mengelola kegiatan pembelajaran kita. Sekian untuk video kali ini. Nanti akan saya buatkan video lain lagi bagaimana cara menilai dari pekerjaan siswa, memberikan penilaian, dan juga memberikan komentar dari pekerjaan yang dibuat oleh siswa. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan berikan like dan juga komennya, serta ingat selalu untuk memberikan dukungan untuk channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru, ingat klik lonceng. Demikian video yang saya bisa bagikan dan tutorial yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih.